18. Kemala. Sebuah suara lembut yang sangat Kemala kenal mengejutkan wanita yang sedang memilih sayuran itu. Sontak Kemala yang sedang berada di sebuah swalayan menoleh ke arah sumber suara. "Radit," gumam Kemala. "Ya, ini aku. Aku senang bisa bertemu denganmu di sini." Raditya yang diam-diam merindukan sosok Kemala terlihat sumringah saat bisa melihat wajah wanita itu lagi. Kemala berpaling dan bermaksud pergi dari hadapan Raditya. "Kau mau kemana, Kemala?" Namun tangan Raditya dengan cepat menahan laju langkah. Wanita itu, "Tunggu dulu, Kemala. Aku ingin tahu tempat tinggalmu. Kau tinggal di sekitar sini?" tanyanya. "Lepas, Radit. Kau tidak perlu tahu tempat tinggalku," ketus Kemala. "Jangan begitu, Kemala. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin mengantarmu." Sikap Raditya berubah menjadi lebih lembut dari sebelumnya. "Tidak usah, terima kasih. Jalan menuju rumahku hanya sebuah gang sempit. Mobil mewahmu tidak akan bisa masuk ke sana." "Bohong, Kemala. Tidak masalah. Aku bisa menemanimu jalan kaki." Raditya setengah memaksa. Terdengar helaan napas Kemala yang mulai kesal. "Kau tidak mengerti bahasa manusia. Aku tidak mau kau mengantarkanku pulang karena aku tidak mau kau tahu tempat tinggalku." Raditya tercengang mendengar kata-kata Kemala yang cukup berani. Baru kali ini ia melihat Kemala mengacuhkannya. Biasanya wanita itu selalu menuruti kata-katanya, bahkan selalu berharap perhatian darinya. "Kenapa kau jadi seperti ini, Kemala? Apa ada yang salah dengan sikapku?" Kemala balik bertanya. "Kau sombong, Kemala. Mentang-mentang sudah ada pria lain yang membiayaimu, lantas kau mengira telah menjadi seorang putri bangsawan yang mempunyai harga diri tinggi." "Tidak, Kemala. Di mataku kau tetap seorang wanita bodoh. Ikut aku." Raditya menarik tangan Kemala hingga keluar dari swalayan tersebut. Kemala berusaha melepaskan dirinya dari cengkraman Raditya, tapi tenaganya kalah kuat. "Lepaskan aku, brengsek." Kemala mengumpat membuat Raditya makin tersulut emosi. Ia menyeret tangan Kemala mendekat ke mobilnya dan ingin memaksa Kemala untuk masuk ke dalamnya. Plak! Dalam satu kesempatan Kemala berhasil menampar pipi Raditya, membuat pria itu terpaku. Kilatan amarah makin tersulut dari matanya. "Kau berani menamparku?" kesal Raditya. "Kenapa tidak? Kau bukan siapa-siapaku lagi, Raditya. Kau jangan merasa semua orang harus menuruti keinginanmu. 3 tahun sudah cukup bagiku untuk menuruti semua perintahmu. Berlaku seperti seorang pembantu bodoh untukmu dan ibumu. Kali ini aku bukan lagi Kemala yang dulu. Kau tidak bisa lagi menyuruhku dengan semena-mena." Suara Kemala bergetar menahan amarah. Beberapa pasang mata yang kebetulan lewat di dekat mereka mencuri pandang dan mencuri dengar percakapan di antara mereka berdua. Tapi tak ada yang berani ikut campur karena mereka mengira ini hanyalah pertengkaran sepasang kekasih. Raditya terdiam. Ia masih menahan marahnya dengan dada yang naik turun. "Sebenarnya kau tinggal dengan siapa? Untuk siapa kau belanja sayuran sebanyak itu? Apa kau benar-benar menggoda Abian? Atau ada lelaki lain yang sekarang kau layani?" Raditya menyipitkan kedua matanya penuh curiga. Harga diri Kemala kembali terkoyak. Ia hampir menangis kembali di hadapan lelaki itu. Tapi sekuat tenaga ia menahan kesedihan hatinya. "Aku heran kenapa kau selalu mencampuri urusanku. Sedangkan aku sendiri tidak pernah ikut campur, bahkan tidak mau tahu urusanmu dengan Sally. Lebih baik kau urus saja wanitamu. Tidak usah mengurusi hidup orang lain." Kemala ingin melangkah pergi dari hadapan Raditya, tapi lagi-lagi pria itu menahannya dengan tidak melepaskan pegangan tangannya. "Kemala, aku ingin kau kembali padaku. Kau tidak usah menjajakan tubuhmu lagi pada sembarang pria. Cukup kau layani aku saja, maka aku akan sediakan apapun yang kau mau." Deh! Jantung Kemala berdegup kencang mendengar permintaan Raditya. Pria itu masih menganggapnya apa? Tapi belum sempat Kemala membalas perkataan Raditya,
Dari arah lain tiba-tiba terdengar sebuah teriakan yang memekakan telinga. Apa-apaan kalian? Sally tiba-tiba muncul dan berlari ke arah Kemala dan Raditya. Kau masih mau menggoda Mas Radit? Tidak tahu malu. Sally mengangkat tangannya untuk menampar Kemala. Tapi Raditya dengan cepat menghalaunya. Mas, biarkan aku memukul si jalang ini. Sally terlihat sangat marah. Siapa yang menggoda siapa? Sally, sebaiknya kau jaga kekasihmu ini. Jangan sampai dia menggoda wanita lain. Dengan cepat Kemala melepaskan cengkraman Raditya yang telah mengendur. Mas, apa maksud perkataan dari wanita itu? Apa kau baru saja menggodanya? Sally membeliakan matanya. Sika, ayo kita pergi. Dengan sedikit jengkel Raditya membawa Sally masuk ke dalam mobilnya. Sementara itu, Kemala tersenyum penuh kemenangan karena telah berhasil membuat Sally cemburu padanya. Kemala kembali ke dalam swalayan untuk melanjutkan belanjanya. Pertemuan dengan Raditya hari ini sungguh telah membuatnya jengkel, tapi ia juga puas karena telah berhasil membuat Raditya tertarik padanya, bahkan tergila-gila padanya. Terbukti kan Raditya, kalau aku juga bisa cantik seperti Sally. Kemala tersenyum puas. Sementara itu di dalam mobil. Mas, untuk apa kau menemui wanita itu? Apa kau benar ingin menggodanya lagi? Sally menatap curiga pada Raditya. Diam Sally, tidak usah bahas masalah tadi. Wajah Raditya berubah masam. Tapi aku berhak tahu mas. Kenapa tiba-tiba kau memegang tangannya dan tidak membolehkan aku memukul dia? Apa kau mulai menyukainya lagi? Tatapan tajam Sally seakan ingin menguliti Raditya saat itu. Kecemasan jelas tergambar dari wajah wanita itu. Ia takut kalau Kemala berhasil mencuri perhatian Raditya lagi. Dan oleh sebab itu Raditya akan meninggalkannya suatu hari nanti. Aku bilang cukup Sally. Aku sedang tidak ingin membahas hal itu. Atau kau memilih aku turunkan di sini? Raditya terlihat sangat emosional. Sally tercenung. Ia tak berani lagi mengundang kemarahan Raditya, meski hal itu sangat membuatnya penasaran. Akhirnya Sally memilih diam. Tapi ia berjanji dalam hati untuk menyelidiki hal ini sendiri. Tak akan ia biarkan Raditya jatuh ke tangan Kemala lagi. Sally kembali ke apartemennya dengan hati yang diliputi amarah. Ia kesal dan cemburu karena Raditya malah membelah Kemala di depannya. Kegelisahan pun mulai merasuki dirinya. Sally meraih ponselnya. Ia hendak menelpon seseorang. Bisa kita bertemu sekarang? Tanya Sally dengan wajah muram. Oke, tunggu aku di sana. Sally menutup teleponnya. Dia kembali menyambar tasnya dan keluar dari dalam apartemen. Dengan menaiki taksi, Sally pergi ke sebuah cafe yang menjadi tempat janjiannya dengan sahabatnya yang bernama Jenny. Kenapa lagi? Tanya Jenny sembari meneguk minuman di depannya. Mas Radit, dia mulai berulah. Keluh Sally kesal. Memangnya kenapa dia? Apa dia selingkuh? Jenny mulai menaruh atensi atas apa yang diceritakan oleh sahabatnya itu. Aku takut dia kembali pada Kemala, mantan istrinya. Sika, Kemala kau takuti? Apa aku tidak salah dengar? Gadis cupu itu telah membuatmu gentar. Senyum Jenny terlihat mencibir Sally. Dia sudah berubah Zan. Dia bukan Kemala yang dulu. Kini dia jauh lebih cantik. Kok bisa? Justru itu aku juga tidak tahu. Sepertinya ada seseorang di belakang dia yang membuatnya cantik seperti itu. Sally menyipitkan kedua matanya. Tidak ada jalan lain selain mengikat Raditya dengan anak. Kau harus segera hamil, Sal. Jenny memberi saran. Sudah sering kami melakukannya, tapi sampai saat ini tak ada tanda-tanda aku hamil. Aku stres sendiri jadinya. Sally menopang kepala dengan tangannya sementara satu tangannya yang lain meraih kaleng minuman dan meninggalnya sampai tandas. Apa jangan-jangan Raditya yang bermasalah? Jenny mulai curiga. Maksudmu? Sally mendongak. Bisa saja Raditya mandul. Itulah sebabnya kau tidak kunjung hamil.
Tidak mungkin. Sally mengibaskan tangan di depan wajahnya sendiri. Apanya yang tidak mungkin? Kalian belum pernah melakukan pemeriksaan kan? Sally menggeleng. Terus bagaimana kalau memang Raditya beneran mandul? Sally mulai terlihat gusar. Jenny terdiam untuk sesaat. Aku tidak mau gagal menjadi menantu konglomerat itu, Zan. Bantu aku. Sally memegang lengan Jenny dan memohon. Cari lelaki lain, minta benih darinya. Ucap Jenny tiba-tiba. Kedua mata Sally terbelalak mendengar ide konyol dari Jenny. Apa? Jadi aku harus selingkuh gitu? Hanya agar kau hamil. Jangan pakai hati. Jenny memutar bola matanya. Bagaimana kalau Mas Radit tahu? Sally nampak ketakutan. Ayolah Sally, jangan seperti orang bodoh begitu. Kau pasti tahu caranya bermain cantik. Sally terdiam untuk sejenak. Ia terlihat masih berpikir dengan ide Jenny barusan. Tapi jika ia menunggu hamil anak dari Raditya, entah sampai kapan ia bisa hamil. Dan entah kapan ia bisa menikah dengan pria itu. Idemu bagus juga, Zan. Oke deh, aku mau mencobanya. Tapi siapa kira-kira pria yang bisa aku ambil benihnya? Nanti aku bantu carikan orangnya. Jenny menepuk dadanya dengan sombong. Kau memang sahabat terbaik, San. Kau selalu ada saat aku butuhkan. Sally memeluk tubuh Jenny dengan hangat. Untuk apa lagi kau kemari? Tanya Abhian yang menerima kedatangan Vira di ruangannya. Sorry, Bey. Aku kesini karena memenuhi panggilan ayahmu. Sekalian saja aku mampir menemuimu. Tanpa dipersilakan oleh Abhian, Vira pun duduk di sofa yang ada di sana. Gadis yang memakai pakaian fit body dengan high heel setinggi 10 cm itu terlihat cantik dengan rambut yang tergerai lurus. Ada apa papaku memanggilmu? Abhian mengerutkan keningnya. Kau tanya sendiri pada ayahmu. Vira menjawab dengan santai. Abhian menghela napas dalam. Sepertinya Vira bukan wanita yang mudah menyerah. Aku sudah bilang kalau aku sudah punya kekas. Aku tidak peduli, Abi. Ayahmu sudah memintaku untuk jadi istrimu. Dan apa yang aku inginkan harus aku dapatkan. Jadi putuskan wanita itu dan mari menjalin hubungan serius denganku. Vira berkata dengan tegas. Abi yang tertegun. Apa kau sudah gila? Apa kau tidak punya harga diri lagi sebagai seorang perempuan? Abhian mengerutkan keningnya. Bukan gila, Abhian. Tapi aku tidak pernah mendapatkan satupun penolakan. Dan aku tidak terbiasa dengan itu. Sikap dominan Vira mulai terlihat. Abhian terdiam. Rupanya Vira gadis yang sangat ambisius. Di balik sikapnya yang lemah lembut dan elegan tersimpan sisi lain yang mengejutkan. Bersambung.